Pada hari yang berbahagia ini, sebelum kita awali menyangkut dengan nasab dan proses lahirnya Nabi Muhammad, terlebih dahulu Habib sampaikan yang disampaikan dalam kitab Nubuwah, bahwasanya yang mengadakan maulid pertama sekali adalah kakeknya Nabi, jadduhu. Siapa namanya? Abdul Muttalib. Yang mengadakan maulid pertama sekali dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Abdul Muttalib, karena beliau merasa senang terhadap lahir cucunya. Apa yang beliau lakukan? Beliau ambil Nabi Muhammad, beliau sampaikan kepada Abu Talib, inilah jadikan dia sebagai anakmu, layaknya seperti anakmu yang lain. Yang selanjutnya beliau menyembelih binatang ternak, diberikan kenduri kepada seluruh manusia yang ada di kota Mekah. Berapa hari? Selama 3 hari. Jadi saat lahirnya Nabi ada proses perayaan, kesenangan, tasyakuran yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Yang selanjutnya dilakukan juga oleh golongan-golongan, oleh syu'ub di bangsa-bangsa, komunitas-komunitas, suku-suku, yang mereka juga menyumbangkan hartanya, menyembelih hewan ternaknya, kesenangan terhadap hadirnya seorang penghulu alam yang bernama Nabi Muhammad. Jadi itu yang disampaikan dalam kitab tersebut. Jadi hari ini penambahan dalil ya. Yang selanjutnya hadis seperti kita sampaikan kemarin, dan ayat qul wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah engkau merasa senang dengan sebab karunia dan dengan sebab rahmatnya Allah. Salah satu rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah bagi manusia adalah Nabi Muhammad. Selanjutnya, sebelum kita sampaikan menyangkut dengan sejarah lahirnya Nabi Muhammad, terlebih dahulu Abi bacakan nasabnya beliau. Apa mana nasab? Silsilah. Nabi Muhammad merupakan anak laki-laki dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Sekali lagi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan anaknya Abdullah. Beliau sebatang kara, cuma satu tunggal, tidak memiliki adik dan tidak memiliki abang. Abdullah anak siapa? Abdullah anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya siapa? Anaknya Hashim. Hashim anaknya siapa? Anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf anaknya siapa? Anaknya Qusay. Qusay anaknya siapa? Anaknya Kilab. Kilab anak laki-laki dari Murrah. Murrah anak laki-laki dari Ka'ab. Ka'ab anak laki-laki dari Lu'ay. Lu'ay anak laki-laki dari Ghalib. Ghalib anak laki-laki dari Fihir, dan seterusnya. Itu
harus ditulis syair yang tadi dan semua harus bisa. Karena kita harus menghafal silsilah Nabi Muhammad minimal 30 generasi sampai Adnan. Itu disampaikan dalam kitab apa? Kitab Nurul Yaqin yang Abi baca ini. Sudah. Yang selanjutnya bagaimana proses Nabi Muhammad itu lahir ke dunia. Sebelum lahir tentu secara adat harus melalui proses perkawinan kedua orang tua. Siapa nama ayah Nabi? Ami. Abdullah. Nama ibu Nabi? Aminah. Karena Abdullah bin Abdul Muttalib man ahabba. Abdullah bin Abdul Muttalib itu adalah orang yang paling dicintai di antara anak-anaknya Abdul Muttalib. Fazawwajahu Aminah, maka Abdullah menikah dengan Aminah. Aminah ibu Nabi, bukan Aminah sekarang. Aminah sekarang namanya Aminah, panggilan Mimin. Nan Aminah panggilan Mimin. Aisyah, jangan panggil Aisyah. Siapa juga? Iis. Zakaria, Sohoy. Jack. Ibrahim, panggilan Aldi, panggilan Aliando. Sudah. Siti Aminah ibunya Nabi, anaknya siapa? Anaknya Wahab bin Abdul Manaf bin Zahra bin Kilab. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan dari rahimnya Siti Aminah sebagai ibu dan ayahnya Abdullah. Siti Aminah ini merupakan perempuan yang paling baik, afdalun nisa, perempuan yang paling baik dari kategori suku Quraisy. Quraisy itu kenapa dinamakan suku Quraisy? Suku Quraisy dinamakan sebagai suku Quraisy karena arti takrisyun, jual, berdagang. Jadi mata pencaharian orang Quraisy waktu itu, suku Quraisy waktu itu adalah berniaga. Sehingga diberikan nama dengan Quraisy. Suku Quraisy, suku yang berniaga. Jadi jangan, kenapa suku Quraisy? Apa maknanya? Takrisyun artinya berdagang. Jadi mata pencaharian orang-orang yang dari suku Quraisy adalah berdagang dan berniaga. Sudah. Mama Nabi namanya Aminah dan itu merupakan perempuan terbaik pada zaman tersebut dalam kategori suku Quraisy. Yang selanjutnya setelah menikah, hamilnya Siti Aminah kepada Rasulullah tidak lam yalbis, tidak ditunggu abuhu oleh ayahnya. Apa maknanya? Antufiya ba'dal hamli bi syahraini. Umur kandungannya dalam perut ibunya selama 2 bulan, meninggal ayahanda tercinta Abdullah. Ada yang berpendapat umurnya 6 bulan. Tapi pendapat yang dikemukakan dalam kitab ini bisyahraini. Apa mana syahraini? 2 bulan. Wadufina bil Madinah inda aku ahlihi. Dikubumikan, ditanamkan, dikuburkan Abdullah di Madinah. Tidak dibawa pulang. Di mana di Madinah? Di dekat kubur saudara keluarganya Bani Adi bin Bani Najjar. Sudah. Kenapa bisa Abdullah itu wafat di Madinah? Jawab. Ya, jadi tradisi dan budaya orang pemuda Arab dulu, suku Quraisy adalah berdagang. Jadi Abdullah setelah beliau menikah, saat itu beliau mesti mencari Salah satu cara untuk mencari nafkah yang paling sering dilakukan oleh bangsa Arab, suku Quraisy waktu itu adalah berniaga dari kota Mekah menuju ke kota Madinah dan ke kota Syam, ke negeri Syam.
Jadi saat bertijarah, karena adalah Abdullah itu berjalan bertijarah ila Syam, bertijarah kepada negeri Syam. Fa'adrakathul maniyah, berjumpa dengan kematian waktu itu bil Madinah wa huwa raji'un. Berarti beliau berangkat pergi bertijarah ke negeri Syam, sepulangnya sampai di kota Madinah meninggal dunia. Jadi bukan di negeri Syam. Sepulang dari negeri Syam, tepatnya di kota Madinah. Ya. Saat sempurna hamilnya Aminah kepada Nabi Muhammad, lahirlah Nabi Muhammad ke dunia, maka fastabsyaral alam, senanglah seluruh isi alam. Nabi Muhammad lahir ke dunia, semua makhluk senang. Nama tahun lahirnya Nabi tahun apa? Tahun gajah. Siapa nama pasukannya? Pasukan Abraham. Pasukan bala tentara. Siapa nama raja tersebut? Raja Pojan, bukan. Nah, raja tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Allah tidak mengizinkan. Seketika datanglah burung ababil yang dibawa batu dari neraka, dihantamkan ke atas kepalanya gajah-gajah tersebut, seketika mati. Kapan itu terjadi? Pas hari lahirnya Nabi Muhammad. Kapan Nabi lahir? Dalam kitab Rafiqil Maktum dan dalam kitab Nurul Yakin disampaikan bahwa berbeda pendapat para ulama tarikh menyikapi hari lahirnya Nabi Muhammad. Ada yang berpendapat pada 9 Rabiul Awal, hari Senin 12 Rabiul Awal. Berarti kalau 9 hari apa? Senin 12, Minggu 11, apa? Sabtu 10, besok Jumat 9. Perbanyak bersolawat. Ada yang berpendapat lahirnya Nabi pada 9 Rabiul tahun gajah. Tahun berapa Masehi? 571 Masehi. Ada yang berpendapat bulan April. Jadi kita paling kuatnya adalah dua versi tersebut, 9 atau 12 Rabiul Awal. Tapi yang sering Nabi jumpa dalam kitab tarikh itu tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, ini sudah masuk bulan Rabiul Awal. Perbanyak berselawat. Kapan Nabi dilahirkan? Pada waktu subuh, pagi. Kenapa hari Senin? Hari Senin bukan? Ya. Kenapa bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak bulan Ramadan? Jawab. Karena Nabi, keberadaan Nabi itu sudah mulia. Tidak perlu hadir bulan-bulan yang lain untuk memuliakan Nabi Muhammad. Bulan yang mulia apa saja? Ada 4 bulan yang mulia. Salah satunya bulan bulan Muhar. Itu bulan-bulan yang mulia. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu bulan-bulan yang mulia. Nabi Muhammad bukan di antara bulan tersebut, yaitu bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena Nabi keberadaannya sudah mulia. Yang selanjutnya, apa kejadian yang terjadi? Abi baca juga dalam kitab, dalam Sirah Nabawiyah. Saat Abi baca, disampaikan bahwa riwayat dalam beberapa hadis, Aminah pernah ditanyakan dulu dan diceritakan kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, saat lahir Nabi Muhammad, saat itu wujud cahaya dari tubuh beliau. Sehingga cahaya tersebut menyelimuti seluruh kota Mekah. Jadi lahir Nabi wangi. Lahir Nabi wangi, tidak berbalut dengan kotoran, tidak berbalut dengan darah. Lahir danyo ma bidan kenang prom le. Ibu bidan kena tendang sama kita. Habis itu kli anak pepiu menyobengoh kli tingo matang kli. Be gabe bangki. Itu lahirnya kita.
Sedangkan Nabi Muhammad semerbak wangi. Dan peristiwa yang paling menakjubkan adalah ada api yang disembah oleh kaum Majusi. Dia tidak pernah padam. Apinya hanya pernah padam. Kapan padam? Saat lahirnya Nabi Muhammad. Diindah pada waktu itu. Pada waktu lahirnya Nabi Muhammad, semua terasa senang. Bahkan Abu Lahab, sebagaimana kita sampaikan minggu yang lalu, beliau pernah memerdekakan seorang budak karena senang terhadap lahirnya Nabi Muhammad. Sudah. Di mana lahir Nabi? Di Mekah. Dekat, ada yang meriwayatkan dekat dengan Ka'bah. Sudah Nabi bilang bagaimana doa Nabi Ibrahim? Sudah? Bagaimana doa Nabi Ibrahim? Wa ba'as fihim rasulah. Saat Nabi Allah Ibrahim ingin mendirikan Ka'bah, beliau berdoa, ya Allah, lahirkan di tempat ini seorang nabi dari kalangan mereka. Tidak ada yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad. Ada Nabi Ismail. Nabi Ismail bukan. Nabi Ismail lahir di tempat yang lain. Ada yang riwayat di Palestina, dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim ke sisi Ka'bah sehingga beliau menendang air, terwujudnya air Zam-Zam. Tapi yang lahir di dekat Ka'bah hanya Nabi Muhammad. Doa Nabi Allah Ibrahim 30 generasi sebelum Nabi Muhammad. 30 kurun sebelum Nabi Muhammad. Sudah. Di sini disampaikan pada hari ke-20 min Abril. Abril itu April. Pada tahun 571 min miladi. Daripada tahun Masehi. Tahun itu ada kejadian fil apa? Gajah ya. Tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi saat itu datanglah burung ababil, diserbu semua mereka safan-safa. Siapa yang memberikan nama kepada Nabi Muhammad? Bagaimana prosesnya? Ayo. Lahirnya Nabi, namanya itu diilhamkan kepada kakeknya. Jadi Abdul Muttalib bukan ijtihadnya, tapi ilham yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Abdul Muttalib, sehingga lidah beliau langsung menyebutkan siapa nama anak ini? Muhammad. Jadi tidak ada kontemplasi, tidak ada musyawarah. Jadi ilham dari Allah kepada Abdul Muttalib. Apa keunikan dari kebagusan, keindahan dan kelebihan daripada nama Muhammad itu? Ayo, apa? Dari sisi maknanya saja sudah lebih. Apa makna Muhammad? Yang terpuji. Dulu orang kafir Quraisy setelah Nabi dibangkitkan menjadi rasul, diangkat menjadi rasul, saat itu sangat banyak orang-orang yang mencaci Nabi. Sehingga Muhammad yang artinya terpuji diganti menjadi madmum. Apa makna madmum? Yang hina, yang jelek, yang tercela. Tetapi walaupun dibalik, saat disebutkan oleh orang-orang Quraisy, musyrikin, nah tidur pemudanya, ini pesesat urang dum. So pemudayan, si Mazmun. Tuh Mazmun. Tidak ada yang kenal. Siapa? Muhammad. Apa makna Muhammad? Terpuji. Mereka ingin mengejek Nabi, tapi seketika harus mengucapkan kelebihan terhadap Nabi. Jadi contoh mana? Nah tidur urang nan ke ganteng. Ganteng. Tanya hubungi tak ke orang ganteng kan? Takun tau. Si jelek, yang tak si jelek. Nago yang nani ganteng. Puji lagi kan? Jadi Nabi Muhammad itu dari segi nama sudah lebih. Artinya tidak ada orang yang bisa menghina beliau. Siapa namanya? Nama pemuda tersebut Muhammad. Apa mana Muhammad? Terpuji. Walaupun orang yang jahat, tapi saat menyebut nama Nabi Muhammad dengan keindahan. Itu kemenangan. Maka yang nama Muhammad pertahankan. Baik yo ngenan Muhammad.
Tabunan Muhammad, panggilan kiamat. Jangan, nggak ada lahap. Orang yang akan pertama dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala nanti siapa? Orang yang setelahnya dari kategori umat. Orang-orang yang ada nama Muhammad. Ayah Muhammad aja ubahanan dek. Yuhui Muhammad. Panggilannya begitu. Muhammad. Ahmad. Ahmad. Muhammad. Mahmud. Hamid. Sama. Itu nama-nama Nabi. Orang Aceh lucu kadang-kadang. Namanya Ismail. Panggilan. Salah siapa? Aldi salah. Nan orang kampung Aldi Ismail. Panggilan. Mae. Oh kerja. Jangan. Nama bagus-bagus dirubah sendiri kan. Makanya males kita taruh nama-nama di Aceh ini. Kenapa? Karena diganti nanti. Tapi kembalikan nama Abdul Maun. Panggilan Maun. Yakub. Yakub. Apa aku panggilan? Jangan aja lah. Hawa, nama sekarang sudah dikembalikan. Hawa, nama-nama dulu, nama klasik. Aminah, onana elun Nabi kumtu kelengku Furqan ngantom kawin ngadik Fauzan contoh. Kan? Nana saudara bonan. Aminah mujamuntat. Amena. Aisyah mujamuntat pusit Aisyah ya. Maryam bonan. Jadi harus kembalikan nama-nama ya. Nyopo bonan. Siapa namanya? Siti apa? Siti Cenceremen. Priscilia gak kedinan. Mamba ujung Priscilia Markutet. Jangan. Kasih nama yang seperti nama-nama Nabi dulu. Terlebih nama Muhammad itu terpuji. Sudah. Berapa tahun Nabi Muhammad hidup dengan orang tuanya? Nabi Muhammad tidak disusui oleh ibunya. Artinya tidak langsung saat lahir disusui oleh ibunya Aminah. Kenapa? Karena pada waktu itu adanya virus di kalangan orang-orang Arab. Jadi dicari tempat yang paling terpelosok. Terdapatlah seorang yang bernama Halimatus Sa'diyah. Beliau tinggal dalam kampung-kampung, di sudut-sudut kampung. Kesanalah diantarkan Nabi Muhammad supaya terjauhi dari virus. Tinggal bersama Halimatus Sa'diyah untuk diberikan susu. Berapa tahun? Ada yang meriwayat sampai umur 4 tahun. Nabi Muhammad tinggal dengan orang tua perempuannya tidak lama. Kurang lebih 6 tahun. Satu ketika Nabi Muhammad rindu kepada ayahnya. Saat melihat orang lain digotong oleh ayahnya sepulang daripada perantauan. Nabi Muhammad tidak memiliki ayah. Saat itu beliau menanyakan kepada Aminah. Ya ibundaku, di mana ayah? Ceritakan bagaimana perihal ayah kepadaku. Saat itu Siti Aminah ibundanya Nabi bercerita kepada Nabi Muhammad, wahai anakku, ayahmu dulu saat engkau berada dua bulan dalam kandungan, ayahmu merantau berniaga ke negeri Syam. Sepulang di pertengahan jalan, tepatnya di kota Madinah, meninggal dunia menghembuskan nafas terakhir. Oh, kalau demikian sedih aku wahai ibunda. Iya, berikan peluang. Adakah kemungkinan kita akan bisa berziarah ke kuburnya? Bisa. Diajaklah Ummu Aiman bersama Nabi dan Siti Aminah berangkat ziarah ke makam ayahanda. Setiba di sana, beliau berdoa kepada ayahnya sehingga hatinya Nabi hilang resah dan gelisah. Tenang walaupun hanya dapat melihat kuburnya. Yang paling sedih sepulang dari kota Madinah, antara Madinah dengan Mekah ada sebuah tempat yang bernama Abwa. Setiba di Abwa,
Saat itu lemah Siti Aminah, sakit Siti Aminah, terduduk Siti Aminah. Saat itu Nabi menggenggam tangannya Siti Aminah seumuran 6 tahun sebaya Khansa. Apa yang beliau lakukan? Ibunda, kenapa engkau terduduk? Saya sakit. Mungkin saja tidak mampu melanjutkan perjalanan ini. Disampaikan kepada Ummu Aiman, Ummu Aiman, ambil Muhammad, bawa pulang kembali ke kota Mekah, biarkan aku di sini. Mungkin saja maut sudah tiba dalam kehidupanku, ajalku hari ini. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Ibunda, mama, jangan keluarkan kalimat tersebut. Kenapa? Baru saja saya melihat kuburan ayahanda tercinta. Jangan sampai seorang ibu hilang dalam kehidupanku. Tapi apa kendati Nabi Muhammad lebih disayang oleh Allah Ta'ala, seketika berderai air mata dengan kalimat terbata-bata. Aminah meninggal dunia di kota Abuah. Sedih Nabi, baru siap melihat kuburan orang tuanya. Dalam perjalanan balik dari kota Madinah ke kota Mekah, di satu tempat di Abuah meninggal ibunda tercinta, sedangkan tangan sedang digenggam oleh Nabi Muhammad. Siapa hati yang tidak rusak? Siapa hati yang tidak sedih? Siapa hati yang tidak meronta-ronta melihat dan mengingat perjalanan kehidupan Nabi Muhammad yang sangat banyak diberikan cobaan oleh Allah. Ada orang yang bertanya, Abi, Allah tidak adil kepada Nabi. Kenapa? Lahir tidak memiliki ayah. Ayahnya meninggal dunia. Tidak pernah Nabi bisa melihat wajah ayahnya karena 2 bulan dalam kandungan beliau belum lahir ke dunia. Tapi saat itu umur beliau belum bisa mengenal dunia luar. 6 tahun meninggal ibunda tercinta Aminah. Tinggal Nabi sebatang kara, tidak ada abang, tidak ada adik, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Sebatang kara dalam dunia. Ada orang yang berpendapat, yang bertanya, seolah-olah Allah tidak adil. Betul tidak? Tidak. Allah adil kepada Nabi. Kenapa? Allah ingin menguji Nabi. Allah ingin melihat Nabi. Allah ingin memberikan pesan dalam kehidupan Nabi. Saat Nabi bisa berkata-kata, saat Nabi menghadapi capek dan pahit pekik retirnya kehidupan saat beliau sudah dibangkit menjadi Rasul, saat ada kepayahan, Nabi tidak lagi menyebutkan abi, tidak menyebutkan ummi, tetapi saat payah menimpa kehidupan beliau, Nabi akan menyebutkan Rabbi. Coba kita lihat kehidupan kita hari ini. Kurang jajan kita, siapa yang kita telepon? Ayah atau ibu. Sakit kita, siapa yang kita panggil? Mak, tolong selimuti tubuh adik, tubuh abang. Lapar kita, siapa kita tanya? Ibu. Saat kita sudah sebulan tidak dijenguk, siapa yang kita telepon? Ibu. Baju kotor kita, siapa yang kita telepon tu ambil? Ibu. Sakit igo, sakit igo, ya, kan kayak gitu. Sakit igo ti Hilman, sakit igonyo ya Allah. Mak juga yang dipanggil. Kahana metiga mesti zikra mesti pak bete. Hana. Apa juga? Artinya manusia ini memang kemanjaannya, ketergantungan kehidupannya kepada orang tua. Jahat kita, batat kita, bandel kita, tetap yang kita panggil, berlindung kita di belakang orang tua. Allah ingin mendidik Nabi. Apa yang beliau didik? Nabi Muhammad tidak boleh terikat hatinya selain Rabbi. Apa makna Rabbi? Tuhanku. Dilempari dengan pokok korma, Nabi mengadu kepada Rabbi. Dilempari dengan bebatuan, Nabi mengadu kepada Rabbi. Diembargo di kota Mekah, Nabi mengadu kepada Rabbi. Nabi hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, ingin dibunuh, Nabi mengadu kepada Rabbi. Yang terlintas dalam kehidupan Nabi Muhammad itu hanyalah Rabbi. Tidak ada abi, tidak ada ummi. Itu hikmahnya. Jadi jangan kita sampaikan bahwa Allah tidak adil. Paham? Allah adil. Allah lebih sayang. Allah ingin
membuat kecintaan Nabi itu sempurna kepada Allah dengan cara diambil terlalu cepat orang tuanya. Ada yang berkata hari ini Nabi hidup tenang siapa? Sedih. Maka tidak boleh kita hilang dari kecintaan kepada sirah nabawiyah. Kenapa? Nabi itu pribadi yang sangat sedih kehidupannya. Tinggal dengan siapa? Setelah meninggal dunia Aminah, dibawa pulang oleh Ummu Aiman, diantarkan ke tempat kakek tersayangnya Abdul Muttalib. Tidak lama, 2 tahun hidup bersama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal dunia. Abdul Muttalib meninggal dunia. Saat itu Nabi Muhammad baru diasuh oleh Abu Talib. Ya. Jadi perjalanan kehidupan Nabi itu sangat luar biasa. Pernah satu waktu ingin dibelah dadanya oleh siapa? Oleh 2 orang malaikat. Untuk apa dibelah dada Nabi? Dihilangkan tempat dalam tubuh manusia ini ada semua relung hati, hati kita tempatnya kotor. Kalau kita tidak kuat iman, datang setan memasukkan hal-hal yang tidak baik, akhlak-akhlak tercela. Sedangkan dalam hati Nabi bukan berarti Nabi punya sifat kotor. Apa? Tempat tersebut dihilangkan. Dibelah dada Nabi. Itu operasi pertama dalam kehidupan umat Islam. Termasuk dalam dunia. Di operasi pertama adalah pembelahan dada Nabi yang dilakukan oleh 2 orang malaikat. Dikenal dengan Nabi siapa? Nabi Muhammad. Itulah sejarah Nabi Muhammad. Belum sampai ini, baru nanti pertemuan berikutnya akan kita masuki dalam cerita remajanya Nabi sampai beliau menikah dengan siapa? Dengan Siti Khadijah. Jadi apa ibrah hari ini yang dapat kita petik? Pertama, Nabi Muhammad itu pribadi yang dicoba oleh Allah dari semenjak lahir. Beliau tidak perlu kepada tangan orang tuanya untuk berhasil. Ya kan? Betul? Tidak perlu sayap orang tuanya untuk dikenal seluruh dunia. Cuma satu pegangan beliau adalah Tuhan, Allah. Maka kita kalau ingin berhasil hari ini, gantungkan semua kehidupan kalian kepada Allah. Jangan duakan Tuhan dengan siapapun, walaupun itu orang tuamu. Itulah kajian untuk hari ini. Semoga jadi rangkuman. Nanti akan Nabi tanya tentang sejarah Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja wal ma'ab.